Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau bicara tentang prinsip dasar yang keempat. Kalau di prinsip dasar ketiga yang lalu, saya sudah bicara soal mencapai tujuan real anak. Tujuan hidup yang paling nyata, bukan sesuatu yang diawang-awang. Kali ini saya ingin berbicara tentang prinsip dasar keempat adalah pengembangan diri anak. Pengembangan diri anak ini berbeda dengan prinsip dasar pertama, yaitu pengembangan talenta anak. Perbedaannya terletak begini. Pada talenta itu anak memunculkan semua apa yang dia inginkan, apa yang dia minat, apa yang dia bakat. Dia muncul sebebas-bebasnya, tidak pernah dibatasi. Kalau kita di masyarakat kita umumnya, kalau berbicara tentang minat bakat anak, dalam sisi ini tidak ada kebebasan. Dalam konteks ini tidak ada kebebasan. Maksud dari tidak kebebasan begini, kalau siswa disuruh melakukan sesuatu tugas, keterampilan misalnya ya, oh silakan buat kue pukis, oh bikinkan kolak, oh bikinkan baju jahit, apalagi oh bikinkan keset untuk injak kaki di lantai dan macam-macam. Jadi yang kita minta anak kerjakan itu adalah sesuatu yang sudah ada selama ini. Makanan, pakaian, jahit atau apa, potong rambut misalnya. Oh, bikin gitar misalnya. Tapi pengembangan diri di sini maksud saya adalah anak bebas melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang belum pernah ada di muka bumi, yang belum pernah ada di Indonesia, yang belum pernah ada di negara kita, di masyarakat kita, belum pernah ada. Mereka bisa melakukan satu keterampilan baru, satu keahlian baru, satu barang baru, atau satu jasa baru. Jadi selama ini kita kan mengekang anak, mengurungkan anak-anak kita, yang mereka lakukan itu yang sudah ada di muka bumi, yang sudah ada di masyarakat kita. Jadi kita suruh anak-anak membuat, mengerjakan sesuatu yang sudah ada. Tetapi kita tidak pernah menyuruh anak-anak kita untuk melakukan sesuatu barang baru, jasa baru sama sekali, belum pernah ada. Itu yang kita tidak pernah pikirkan. Sekarang pertanyaan saya, kebebasan setiap anak melahirkan satu keterampilan baru, satu barang baru, satu jasa baru, apakah memang penting? Penting sekali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap anak dilahirkan itu akan memikul minat bakat sendiri-sendiri, talenta kemampuannya sendiri-sendiri yang harus kita gali. Kita tahu dari mana bahwa setiap anak kita mesti dia akan suka masak kue, dia akan main gitar, dia akan menjadi pemain bola, dia akan menjadi peternak, dia akan menjadi manajer, dokter atau insinyur apa. Nah, kita sepertinya sudah mengkotakkan anak-anak kita dengan bidang-bidang jasa, profesi, kepekerjaan, barang dan jasa yang sudah ada. Yang belum pernah ada itu kita tidak mengkondisikan anak-anak kita melahirkan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ada. Itu tidak pernah. Efeknya adalah lihat jumlah pengangguran kita besar, jumlah lapangan kerja kita kecil. Kenapa begitu? Karena berapapun jumlah masyarakat di muka bumi ini, atau berapapun jumlah penduduk di Indonesia, pekerjaannya itu aja, profesinya cuma itu. Silakan mendaftar profesi manusia, minimal di manusia di Indonesia. Profesinya ada berapa? Mungkin tidak sampai 100 profesi orang, tapi manusianya 270 juta penduduk. Profesinya sedikit. Profesi baru tidak pernah muncul. Yang ada cuma profesi lama. Lahir, besar, sarjana atau habis sekolah, apa? Buka warung. Lahir, besar, sarjana atau habis SMA, apa? Jahit, kebun, ternak. Jadi
Profesinya itu terus, barang dan jasanya itu terus. Kita tidak pernah membuka profesi baru, tidak pernah membuka kemungkinan untuk melahirkan satu pekerjaan baru, satu jasa baru, satu barang baru. Tidak. Anak-anak kita kalau belajar membuat sesuatu yang baru seolah-olah haram, salah. Termasuk kalau anak-anak kita disuruh ditugaskan di sekolah misalnya, prakarya atau apapun, suruh masak, ya sekitar soto, memasak bakso, atau masak sate atau apa. Tapi masak sesuatu yang baru sama sekali belum pernah ada tuh, tidak ada. Perintahnya tidak begitu. Misalnya perintahnya, kalian menghasilkan satu masakan terbaru, menu baru sama sekali, memberi nama sendiri, desain gizinya seperti apa. Itu tidak ada. Yang ada cuma perintah masak bakso, masak soto, ya sudah ada semua. Jadi pekerjaan profesinya terbatas, itu saja. Barang dan jasa yang dihasilkan juga itu saja. Manusianya banyak, berkembang terus. Jadi khususnya di pendidikan daya cipta itu memberi kebebasan anak untuk menciptakan satu karya baru, satu jasa baru, satu profesi baru, satu barang baru sama sekali yang tidak pernah ada di muka bumi. Kalau kita terus dengan itu pekerjaan itu, profesi yang sama, barang yang sama, jasa yang sama, akhirnya jutaan orang keluar, buka warung, semua buka warung. Begitu keluar dari sekolah, apa? Buka jahit, ini semua jahit. Ternak, semua ternak. Akhirnya setelah buka, nggak lama tutup satu persatu. Yang hidup cuma satu dua, yang lainnya tutup lagi, gulung tikar lagi. Karena apa? Karena semua orang menumpuk pada profesi yang sama, pada pekerjaan yang sama. Profesi baru tidak ada, pekerjaan baru tidak ada. Pendidikan daya cipta di sini, saya mempunyai prinsip bahwa anak menghasilkan apapun. Saya punya anak, Pasca atau Vita. Kalau pas ada tugas dalam pendidikan daya cipta, misalnya mereka bertugas untuk membuat apa, terserah. Mereka mau menggunakan bahan apa, alat apa, dan mau jadi apa, terserah. Barang, jasa yang bisa saja tidak pernah ada, belum pernah ada. Jadi keuntungannya dengan pola ini adalah suatu waktu kita bisa saja memunculkan satu profesi baru, satu barang baru, satu jasa baru, bisa begitu. Tapi kalau tidak seperti itu, kalau toh tidak sampai seperti itu, minimalnya anak-anak kita sudah mengikuti proses untuk pembelahan sel otak mereka, memperbanyak sel otak mereka. Ketika mereka berpikir, wah barangnya ini harus jadi apa ya, batu, pisau, jadi barang baru apa ya. Jadi gitu, saya dulu kasih tugas gitu, ini pisau, ini batu, silakan menggunakan pisau dan batu jadi apa. Ini ember, ini tikar, silakan menggunakan ember dan tikar jadi barang apa lagi yang baru, jadi apa, terserah gitu. Dia akan berpikir keras. Selama dia berpikir keras itulah sel otaknya terbelah, membelah banyak menjadi banyak dendrit. Pembelahan sel otak inilah yang akan membantu dia untuk menjadi lebih cerdas. Karena jumlah sel otaknya besar, maka dia lebih cerdas. Jadi dia berpikir keras untuk menghasilkan, wah sapu dengan pisau bisa jadi apa ya, bisa jadi apa, bikin apa, wah akan menghasilkan alat baru untuk apa ya, alat yang digunakan untuk apa ya, terserah. Prinsip dasar yang kelima, nanti saya akan berbicara tentang penyaluran karya anak. Mengapa karya anak harus disalurkan? Bagaimana cara menyalurkan karya anak? Nantikan edisi berikut. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.